Tentu sering dengar ya mengenai operasi plastik, apalagi sekarang juga udah hal yang lumrah gitu ya di kalangan masyarakat Indonesia mengenai operasi plastik. Tentu tidak. Enggak, karena mungkin kalau kata orang lain udah ganteng. Orang-orang yang operasi plastik itu terkesan kurang bersyukur. Kalau tertarik enggak ya, tapi namanya sifat manusia gitu. Kebetulan aku dengar kalau misalnya operasi plastik itu dilakukannya kalau misalnya dibutuhkan aja gitu. Hidung kok besar gini ya? Kayaknya kalau lebih kecil terus lebih mancung, oke juga. Cari tahu dokter spesialis bedah plastik yang oke di Indonesia. Wah, iya ya nih. Ada nih di Indonesia nih. Mau coba. Itu pun mereka yang udah operasi plastik, nyatanya mereka kayak ngerasa kurang lagi. Kalau patokannya juga tadi, apa kata orang gantengnya, atau apa kata orang mancungnya. Tapi mereka juga ketika udah operasi plastik, tetap kan ada yang orang-orang tuh yang mencibir, menghina, kayak gitu. Di dalam fikih muamalah itu sangat berkembang. Sangat mungkin ada hukum-hukum baru, ijtihad baru terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Kita letakkan dulu, di dalam hukum muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yakuma dalil minan nahawi. Ini urusan muamalah, bukan urusan ibadah. Bedah plastik ini tidak sama dengan sholat, dengan puasa, zakat, yang itu aturannya jelas. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurang, dan kita melakukan kalau ada perintah. Karena ini urusan muamalah, yang kita lihat adalah ada larangan atau tidak. Udah lagi, Mulai dakwah lewat kolbu. Hidung kok besar gini ya? Kayaknya kalau lebih kecil terus lebih mancung, oke juga. Atau enggak ditambah juga nih, ada lesung pipit di pipi. Kayaknya lebih keren ya. Oh iya, banyak juga tuh artis-artis yang operasi plastik. Apa coba operasi plastik aja gitu ya? Iya. Harus cari tahu juga di internet. Iya. Cari tahu dokter spesialis bedah plastik yang oke di Indonesia. Wah, iya ya nih. Ada nih di Indonesia nih. Mau coba Kayaknya oke juga nih. lagi nyari apa, Dam? Enggak, ini. Nyari apa, Dam? Enggak. Wah, ingin tahu aja. Enggak. Iya dong, penasaran kan kita sohib, jadi harus tahu. Waduh. Ini nih, ada Operasi bedah plastik. Iya, Nyari rumah sakit operasi bedah plastik. Buat siapa, Dam? buat aku lah. Buat apa? Iya, Serius? serius. Apa lagi, Dam? Ini udah tampan gini, udah tampan dan pemberani ini. Tapi ini nggak mancung hidung saya nih, nggak ada langsung pipitnya juga. Jangan-jangan kayaknya ikutan tren artis-artis yang operasi bedah plastik ya. Iya, sekarang tuh lagi ngetren tuh. Lihat hidungnya jadi lebih bagus tuh, lebih mancung. Iya. Kalau urutannya keren tuh pertimbangannya orang lain ya, kita nggak bakal puas, bakal terus kurang. Begitupun mereka yang udah operasi plastik, nyatanya mereka kayak ngerasa kurang lagi. Kalau patokannya juga tadi, apa kata orang gantengnya, atau apa kata orang mancungnya. Tapi mereka juga ketika udah operasi plastik, tetap kan ada yang orang-orang tuh yang mencibir, menghina, kayak gitu. Jadi udahlah, syukuri apa yang ada. Dan ini udah sempurna. Tapi Allah berikan tuh dengan keunikannya gitu. Aku tuh nggak pede gitu. Harusnya kenapa? ketika ada orang lain tuh kayaknya nggak mancung nih katanya. Kan banyak tuh akhir-akhir ini artis juga yang ikutan operasi plastik jadi Iya. tren loh sekarang. Terus? Emangnya kalau misalnya operasi plastik itu boleh nggak sih? Ya boleh. Nah kan boleh kan. Berarti saya juga karena nggak percaya diri mau ikutan tren itu. Coba-coba operasi plastik. Boleh, tapi ada syaratnya, Dam. Syaratnya apa? Ya syaratnya ketika misal kecelakaan, terus juga organ yang mengganggu aktivitas keseharian kita, misalnya mungkin sunding atau juga giginya yang terlalu depan sehingga membuat aktivitas makan dalam keseharian itu susah. Itu gitu. kalau itu memenuhi syarat boleh. Anda apa mau?
Mau? Enggak. Ya, boleh mau operasi plastik, tapi syaratnya tadi kalau misalnya kecelakaan, mau kecelakaan mulu. Jangan, astagfirullah. Aduh, kenapa sih? Aku bilangnya kayak gitu. Terus sumbi enggak sumbi Aduh, kan? Ini udah sempurna, jadi nggak usah lah kayak karena nggak percaya diri terus mau operasi plastik. Apalagi tadi dilihat searchingnya mau ke Korea gitu. Iya, Mau di ke sana kan lebih bagus tuh. Aduh, Kemarin katanya susah biaya sekolah. Kayak iya bisa ke juga ya. Korea sih. Dap, kita sampai lupa nyapa penonton Oh yang iya. lagi nonton dari tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muda Laki, ketemu lagi bareng gue Rainer gue Dava. di Muda Laki, mulai dakwah lewat kolbu. Oke, Dap. Sejauh ini responnya luar biasa ya Iya, untuk betul. sahabat Muda Laki, dan Alhamdulillah. tentu yang baru nonton mungkin jangan lupa like Subscribe. dan juga komen. Betul, Terus betul. mau apa lagi nih yang mau kita bahas, atau juga sahabat Muda Laki penasaran terkait dengan isu Isu-isu atau permasalahan di masyarakat tuh Mhm. apa? Boleh di komen ya. Nanti kita coba Bahas juga bahas nih. juga nih. Memang biasanya kalau mau membentuk sesuatu kita selalu menggunakan bahan yang bahannya bisa dari badan sendiri. Misalnya lemak gitu ya, penggunaan silikon, filler. Nah filler itu tentunya bukan dari badan kita tapi buatan pabrik. Kadang-kadang operasi bedah plastik tidak perlu menggunakan bahan-bahan. Jadi dia hanya membentuk sedikit, merubah aja. Itu sudah membentuk misalnya appearance orang menjadi jauh lebih baik gitu ya. Sakitnya itu pas anestesi kan. Mereka kan kasih kita hidup sesuatu terus mereka suntik di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa merasa kayak glowing gitu kan. Sakitnya itu sakit tenggorokan sih. Bibir sumbing. Trauma wajah karena kecelakaan. Maupun adanya tumor maupun kelainan kongenital pada daerah wajah maupun daerah tubuh yang lain. Ada juga luka bakar maupun kontraktur akibat luka bakar yang lama. Dan kalau estetik, kelainan yang memberikan estetik itu bisa mulai dari yang sederhana sampai complicated. Yang sederhana contohnya memperbaiki scar atau bekas luka supaya lebih tersamar. Hingga yang complicated seperti mengubah wajah menjadi lebih cantik. Dan pertama kali kita harus sehat dulu. Itu yang paling penting, sehat. Sehat itu nggak cuma dari kondisi darahnya, tapi juga bisa dilihat dari bentuk tubuhnya. Jadi dari bentuk tubuh kita tahu ini kemungkinan sehat atau tidak. Bisa dari bentuk tubuh. Kemudian juga bisa dari tekstur kulitnya. Dari kulitnya seperti apa, cerah, glowing, berjerawat, kusam. Kita bisa memperkirakan ini kondisi kulitnya yang kurang sehat, mungkin ada pengaruh dari kondisi di dalam darahnya yang kurang baik. Jadi yang pertama, cantik atau ganteng itu dari kesehatannya. Bisa dilihat dari bentuk tubuh dan keadaan kulit. Orang kelihatan cantik kok walaupun tidak mancung. Bersih, bentuk badannya bagus, sehat, seger, itu udah kelihatan lebih bagus kok. Gimana caranya untuk mendapatkan tubuh dan kulit yang sehat? Pertama, yaitu mulai dari apa yang kita makan. Dan bahkan kadang-kadang saya selalu hubungkan dengan kalau orang mau operasi gitu. Yaudahlah, daripada gitu, mending kita coba tanya masyarakat aja gimana coba. Terkait operasi plastik. Iya. Oke. Yuk, kita lihat nih. Yuk. Pernah. Ya, itu sering sih. Ya, Pernah. Pernah. pernah mendengar gitu. Tentu sering dengar ya mengenai operasi plastik, apalagi sekarang juga udah hal yang lumrah gitu ya di kalangan masyarakat Indonesia mengenai operasi plastik. Adapun operasi plastik sendiri yang saya ketahui itu adalah merubah suatu bentuk tubuh manusia gitu salah satunya. Sering, bukan pernah lagi ya sebenarnya, emang karena ya gimana lagi ya, dengan berkembangnya berkembang pesatnya teknologi, kita itu udah nggak asing sama dengan rekayasa termasuk rekayasa pada bagian tubuh seperti operasi plastik. Tidak. Enggak sih. Enggak. Tentu tidak. Enggak, karena mungkin kalau kata orang lain udah ganteng. Untuk saya pribadi tidak tertarik dengan operasi plastik. Kalau tertarik enggak ya, tapi
namanya sifat manusia gitu, pasti selalu merasa berkekurangan gitu, ingin ada yang dibagusin lagi, misal dari hidung atau dari segi mata, pipi. Tapi untuk saat ini aku sangat tidak tertarik untuk operasi plastik. Sesuai kebutuhannya mungkin teh ya. Kalau emang kebutuhannya perlu banget, boleh. Tergantung sih gimana kepribadiannya sendiri sih. Tapi haram, nggak boleh. Ya, tapi kalau di sudut pandang Islam haram kan. Kebetulan aku dengar kalau misalnya operasi plastik itu dilakukannya kalau misalnya dibutuhkan aja gitu. Misalnya ada masalah kesehatan atau apa, itu baru boleh dilakuin. Menurut saya sendiri operasi plastik untuk untuk masyarakat atau tiap-tiap orang gitu tentu berbeda-beda. Kalau menurut saya yang sebagai umat muslim gitu ya, tentu tidak boleh gitu. Itu merupakan mengubah sesuatu yang telah diciptakan. Kalau kita mengacu ke tentang hak asasi manusia, sebenarnya itu ya silakan aja sih, itu mah emang karena emang hak kalian itu untuk merubah kondisi kalian itu seperti apa. Tapi kalau kita mengacu kepada misalnya agama lah ya, kita diciptakan seperti itu sebagaimana yang ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan melakukan perubahan baik terhadap fisik ataupun sebagainya, itu termasuk ke dalam menyalahi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita gitu. Kalau menurut aku, kalau misalnya bagian wajah kita ataupun tubuh kita ada yang harus terpaksa usia operasi sih bisa boleh aja. Gimana ininya ya, gimana kasusnya ya. Kalau untuk kan ada operasi plastik untuk kosmetik, ada juga untuk kesehatan kan. Kalau untuk kosmetik mungkin nggak terlalu ya, tapi untuk kesehatan seperti yang terkena luka bakar tuh, saya kira perlu kalau luka bakar tuh. Menurut saya pribadi itu ya karena di agama saya gitu kan, agama Islam itu dilarang mengoperasi diri gitu, apalagi operasi plastik ya. Mungkin untuk yang berkekurangan bagus, karena emang membantu untuk melengkapi hal yang mereka inginkan mungkin. Pendapat aku buat operasi plastik tuh sebenarnya universal, boleh dilakuin sama siapa aja, asal itu diharuskan ada alasan tertentu dan alasannya itu jelas gitu. Misalnya masalah kesehatan, selain masalah kesehatan juga nggak ada cara lain gitu selain operasi plastik, itu aja sih. Menurut saya sebagai umat muslim, operasi plastik ini tidak disarankan ya, karena tidak dianjurkan juga dan ada dampaknya gitu. Tetapi jikalau emang harus banget untuk operasi plastik, karena operasi plastik nggak melulu hal yang buruk gitu ya. Jadi selagi untuk kebaikan itu mungkin bisa diperbolehkan. Orang-orang yang operasi plastik itu terkesan kurang bersyukur. Yang pertama itu, yang kedua terlalu kurang bermanfaat gitu, karena emang kan tujuan utama operasi plastik paling cuma untuk terlihat tampil lebih menarik. Padahal pada dasarnya seorang itu menarik bukan hanya karena tampilan, dan kalaupun ingin terlihat menarik secara tampilan, banyak gitu cara yang lain selain operasi plastik. Sebenarnya operasi plastik bagus aja kalau misalnya buat memperbaiki bagian muka wajah kita yang ada yang sakit. Tapi kalau misalnya berlebihan juga bisa jadi buruk ke kitanya juga gitu. Kalau untuk kesehatan, saya kira perlu ya, seperti tadi karena kulit kena luka bakar atau kena air panas gitu ya, itu perlu. Tapi kalau untuk seperti memperbaiki bentuk hidung segala macam, kayaknya nggak perlu lah ya. Kalau pendapat saya sih operasi plastik kalau emang perlu benar-benar dibutuhkan ya silahkan aja gitu. Sama sih kalau misalnya kayak urgent banget kayak untuk nutup luka bakar mah nggak apa-apa lah kayaknya mah. Tapi untuk suatu kecantikan mah enggak kayaknya mah. Menurut saya gitu kan, karena memang saya agamanya Islam, di Islam itu kita dilarang memperbaiki wajah yang sudah diberi
oleh pencipta gitu. Kalau untuk seperti memasang behel itu kan untuk memperbaiki, tapi kalau untuk mengubah itu tidak. Tuh kan banyak tuh opini dari masyarakat. Ada juga katanya tuh kalau misalnya udah beroperasi plastik nggak perlu ngebully, nggak perlu juga ngejek. Iya, yang udah ya biar berlalu. Sikap kita terkait orang yang udah operasi plastik ya jangan ngebully juga, jangan menghujat. Apalagi sekarang kayaknya gampang banget yang hujat cuman lewat jempol, lewat HP gitu. Iya. Itu harus dihindari sih ya. Kalau misalnya dikembaliin lagi ke bentuk semula gimana? Bisa nggak ya? Ya nggak usah gitu juga, cukup udah biarin dan juga tobat aja, kayak gitu lah. Iya, iya. Cuman biar lebih lengkap, coba kita tanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat muda laki, kini lagi rame tentang bagaimana melakukan operasi plastik. Bahkan dicontohkan oleh para public figure, para artis, selebritis. Tentunya sebagai seorang muslim kita akan bertanya bagaimana Islam memandang ini. Ya. Islam adalah agama yang syamil mutakamil, lengkap dan sempurna. Semua ajaran Islam ini mencakup aspek kehidupan kita manusia. Dari mulai tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi. Semua diatur. Tidak terkecuali hal yang sedang viral saat ini, seperti operasi plastik ini tentunya. Tentu kalau kita melihat kepada tekstual, apakah ada zaman Rasulullah operasi plastik? Tentu saja belum ada. Karena itu terjadi masa sekarang. Itu adalah hal yang kekinian. Tetapi prinsip dalam Islam semua akan bisa mengacu kepada aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam fikih muamalah itu sangat berkembang. Sangat mungkin ada hukum-hukum baru, ijtihad baru terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Akan menyikapi ini tentu saja ranahnya ranah fikih muamalah, di mana operasi plastik ini seperti apa. Nah, para ahli medis mendefinisikan operasi kecantikan atau operasi yang dilakukan untuk mempercantik bentuk, rupa, bagian lahir seseorang. Kadang dilakukan atas kemauan yang bersangkutan sendiri atau kadang karena darurat terpaksa, ini sudah mulai terjadi. Nah, bisa jadi, sekali lagi, ada dua hal penyebabnya. Karena memang darurat, atau semi darurat untuk dilakukan, atau yang kedua karena memang disengaja. Tentu ini akan berbeda secara hukum ya, bagaimana Islam memandang hal ini. Kalau kita juga melihat kondisi manusia yang cacat itu juga ada dua ya. Ada yang cacat lahir, sejak lahir sudah cacat, diberikan keterbatasan oleh Allah. Tapi ada juga yang cacat karena insiden tertentu, karena sakit yang diderita, karena kecelakaan, itu juga bisa mengakibatkan perubahan dalam tubuh manusia. Cacat pembawaan sejak lahir seperti misalkan bibir sumbing, kemudian bentuk jari jemari yang berbeda, atau yang lainnya, maka ini pun bisa jadi bagian yang terjadi perubahan ketika dewasa, berbeda sejak lahir. Ya, kalau ternyata itu mengganggu kepada orang yang menerimanya, mengganggu si penderita itu, cacat secara fisik maupun psikis, sehingga ia harus dioperasi, maka dibolehkan, artinya ada dispensasi. Jadi gini, kalau Islam itu memandangnya seperti apa, hukumnya kita letakkan dulu di dalam hukum muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta kayakuma dalil minan nahawi. Ini urusan muamalah, bukan urusan ibadah. Bedah plastik ini tidak sama dengan sholat, dengan puasa, zakat, yang itu aturannya jelas. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurang, dan kita melakukan kalau ada perintah. Karena ini urusan muamalah, yang kita lihat adalah ada larangan atau tidak. Selama tidak ada larangan, urusan muamalah ini boleh kita lakukan. Itu poinnya, ya. Nah, kembali kepada
permasalahan kita ini boleh atau tidak boleh. Tadi saya sedikit menyinggung, kalau kemudian ini menjadi ada cacat tadi menjadi sebab kemudian mengganggu kepada penderita, baik secara fisik maupun secara psikis, maka ada yang disebut dengan rukhsah, dispensasi, keringanan seseorang dibolehkan melakukan operasi. Ini satu sisi ya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat dua hal. Satu, ada yang dibolehkan. Yang kedua, tentu ada yang dilarang. Ya. Nah, yang kita pahami adalah mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Tadi dibolehkan sepanjang itu adalah tidak merubah ciptaan Allah dan sepanjang memang mengganggu secara fisik maupun psikis. Ada orang yang mungkin waktu kecil sih bibir sumbing nggak masalah, biasa-biasa saja, nggak malu, nggak gengsi, tapi udah besar jadi malu. Secara psikis terpukul, dia nggak bisa gaul. Maka para ulama membolehkan, hukumnya mubah, kemudian dia merubahnya. Atau karena dia kecelakaan, lalu ingin kembali kepada posisi yang normal, maka itu boleh. Itu ya. Nah, kemudian juga ketika merubah anggota badan kita, anggota tubuh kita, ini yang kemudian tidak boleh. Kalau tujuannya untuk mempercantik diri, agar dilihat lebih muda, agar kemudian bisa menarik orang lain sehingga orang lain bisa terpesona dan sebagainya. Ini yang dilarang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim ya. La'anallah lawashimat wal mustawshimat ya, wan nisat wal mutanammisat wal mutafallizat lil husni al mughayyirat khalqallah. Allah melaknat wanita-wanita yang al-washimat. Al-washimat itu mentato ya. Wal mutamashimat wal mutawshimat. Orang mentato atau orang yang ditato. Jadi orang yang mentatonya ataupun yang ditatonya, dua-duanya dilaknat oleh Allah gitu ya. Wan nasimat wal mutamassimat. Orang yang mencukur alisnya atau yang dicukur. Itu kemudian juga wal mutafallizat lil husni, atau orang yang mengikir giginya supaya terlihat cantik, terlihat indah. Limugayyirati khalqillah, sehingga merubah dari ciptaan Allahnya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi kalau sekarang kemudian ramailah artis ingin hidungnya lebih mancung dioperasi plastik, yang tadinya kurang mancung jadi mancung, yang tadinya kulitnya biasa jadi lebih halus, lebih dengan operasi plastik tadi. Ini yang kemudian dilarang karena bisa merubah dari apa yang Allah ciptakan. Poin kedua, kenapa ini menjadi dilarang? Bahwa Islam itu mencegah sejak dini. Wa amarnahum fala yugharrina khalqallah. Kita diperintahkan untuk tidak merubah ciptaan Allah. Ya, berarti kita merubah nih ciptaan Allah. Dan ketika merubah itu besar kemungkinan di situ ada yang namanya resiko. Resikonya apa? Mungkin sekarang tidak terasa, mungkin tidak terjadi, tapi di depan secara medis, secara fisik yang terjadi, secara zahiriahnya, kemudian banyak yang sakit, kemudian banyak yang nanti setelah sekian puluh tahun kemudian kulitnya justru berubah dan seterusnya. Maka akan lebih baik kita menerima segala ketentuan Allah, tidak merubah apa yang Allah ciptakan, karena itu juga membuat kita tidak bersyukur kepada karunia Allah. Syukuri saja. Kalau kita mungkin hidung kurang mancung, ya itu pemberian Allah. Nanti gimana nggak dapat jodoh? Yang ngatur jodoh Allah. Yang gimana kulit saya tidak putih? Kulit putih atau hitam itu relatif. Ya, ada orang yang justru sukanya kepada kulit hitam karena dia juga kulit hitam. Itu sangat relatif. Makanya dari ketentuan hukum tadi Islam memandang satu ada yang boleh. Ini sebagai kesimpulan ya. Ada yang boleh. Kalau boleh ini kalau memang kondisi terpaksa, kondisi yang itu menjadikan dirinya tertekan baik secara fisik maupun psikis, dan itu memang bukan karena bawaan, tapi memang ada satu insiden yang mengakibatkan demikian.
Yang kedua, tidak boleh kalau niatnya hanya untuk mempercantik diri, untuk terlihat lebih tampan, terlihat lebih putih, terlihat lebih cantik, lebih ganteng, maka di situ ada syariat yang dilanggar. Karena Rasulullah tadi menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah akan melaknat orang-orang yang merubah tubuhnya. Ya. Nah, walaupun tidak spesifik tentunya disebut tentang operasi plastik, Rasul menyebut yang merubah gigi, Rasul menyebut yang merubah alis dan sebagainya. Tapi hadis ini bisa dimaknai bagian-bagian lain yang merubah dari ciptaan Allah itu adalah bagian yang dilarang. Bahkan di sini dengan kalimat la'anallah, Allah akan melaknat bagi orang yang melakukan hal tersebut. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan kita melaksanakan syariat Islam dengan penuh keikhlasan bahwa syariat Islam harus dilaksanakan dan diawali dengan ilmunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah, udahlah. Gak usah jauh-jauh ke Korea, apalagi mau operasi plastik. Emang boleh, tapi harus celaka dulu, mau. Jangan. Mau sumbing dulu, mau. Jangan. Ada, jadi syukuri apa aja yang ada ya. So, terima kasih sahabat muda laki sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, Subscribe. dan juga komen. Kita akan bahas apa lagi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Muda Laki Mulai Dakwah Lewat Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.